membawa doaku. Kami sujud rendahkan diri menyembahmu. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, jemaat Gereja Kristen Jawa Kanan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Dalam rangka menyambut Hari Natal tahun 2020, Panitia Natal akan menyelenggarakan aksi pengumpulan alat protokol kesehatan secara sukarela. Alat protokol kesehatan dapat diberikan seperti hand sanitizer, masker, face shield. Selain itu, aksi Natal dari jemaat juga bisa diberikan dalam bentuk uang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkenan memberikan sumbangan, dapat menginformasikan kepada majelis ataupun kepada pembantu majelis wilayah atau PMW. Pengumpulan dapat dilakukan mulai hari ini, hari Minggu, tanggal 15 November 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan selalu melingkupi kita semua dengan kasih karunia-Nya. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Teruslah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent pertama ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Tahun 2020 menjadi awal harapan dan asa bagi seluruh umat manusia. Namun, alam berkata lain. Hari pertama tahun 2020, hujan mengguyur Jakarta dan menyebabkan banjir besar. Lebih dari 50 orang meninggal, 170.000 kakak mengungsi dan harus pergi dari rumah mereka. Bulan ketiga tahun 2020, virus mematikan mulai menyerang kedamaian manusia. Dari Wuhan terdengarlah gemuruh kematian dan jeritan keputusasaan. Meluluh lantahkan pengharapan manusia, kedekatan dan interaksi manusia dipaksa untuk menjaga jarak. Yang dekat mulai menjauh, yang jauh semakin menghilang. Sepi, sunyi, tak ada harapan. Arangan kehilangan dan rintihan kematian memaksa kita tenggelam pada keputusasaan. 15.000 jiwa menjadi korban, 471.000 jiwa terinfeksi. Hingga sekarang, hidup masih dalam pembatasan. Sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Kapankah kita hidup kembali normal? Kurang dari 1 bulan lagi, tahun 2020 akan berakhir. Masihkah ada harapan? Di manakah kuletakkan sumber pengharapan itu? Advent pertama ini membuka mata hati dan mata rohani kita. Siapkah hatimu? Buka telingamu, dengarlah suara yang berkata, Taruk pakai, Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Berdoalah dan berjagalah, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Hai umat manusia, siapkan hatimu.
Mari kita menundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mengakui dosa-dosa kita. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak? Ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi lepas pribadi, agar dosa pelanggaran kami Engkau ampuni. Ampunilah dosa pelanggaran kami ini ya Tuhan, dan terimalah pertobatan kami. Amin. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai dengan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Allah, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segenap pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas karunia-Mu ya Allah, sehingga kami dapat Engkau perkenankan untuk kembali mempersiapkan diri dalam minggu Advent pertama ini untuk menyambut kelahiran-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan yang sebentar lagi akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa bersabda di dalam hati kami masing-masing dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu, terlebih melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah saudara-saudara sekalian, kita bersama-sama memperhatikan kitab suci kita masing-masing, dan renungan pada hari ini akan diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian.
Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang dengan setia mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian kita. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang rasanya berjumpa dengan saudara-saudara sekalian dalam ibadah di GKJ Kanaan, terkhusus pada momen yang amat spesial ini, di mana kita bersama-sama memulai pengembaraan spiritual kita dalam masa Advent Natal tahun 2020. Masa Advent Natal pada tahun ini mungkin kita rayakan secara berbeda dari tahun-tahun biasanya. Baik saudara-saudara di sini dari GKJ Kanaan maupun di jemaat saya, asal jemaat saya di GKJ Joglo, kami juga menghadirkan nuansa yang berbeda ketika masa Advent Natal ini. Tapi marilah saudara-saudara, itu semua tidak menghilangkan esensi dari Advent dan Natal itu sendiri, sebagai sebuah persiapan, sebagai sebuah tahap untuk menata hati, merumuskan kembali perjalanan spiritual kita, dan bersama-sama kita bersiap untuk menyambut kedatangannya. Tidak hanya kedatangannya yang kita peringati setiap tanggal 25 Desember, yakni ketika beribu-ribu tahun silam Allah hadir, firman Allah hadir menjadi manusia dalam rupa Kristus dan menyapa umat manusia, tetapi juga kita dalam proses penantian kedatangan akan Tuhan yang kelak akan menghakimi dunia ini dengan segala kebijaksanaannya. Itulah saudara-saudara yang sebenarnya juga terkandung di dalam dimensi Advent. Masa Advent tidak hanya berarti sebuah masa penantian akan peringatan kelahiran Kristus, tetapi juga kita bersiap dan kita merefleksikan kehidupan iman kita terkait dengan apakah kita siap jikalau nanti Tuhan datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Demikian kata pengakuan iman rasuli kita. Terkhusus itulah yang mau kita renungkan bersama-sama saudara lewat tema kita pada hari ini, berdoa dan berjagalah. Kita menyimak sebuah teks dari Markus 13 ayat 24 sampai dengan 37 yang kalau saudara-saudara baca secara sepintas sepertinya begitu menyeramkan gitu ya saudara-saudara ya. Misalnya di ayat 24, di ayat 25 ya, seolah-olah ada sebuah keruntuhan alam semesta yang diceritakan oleh penulis Injil Markus dengan ungkapan-ungkapan seperti matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Coba kalau saudara-saudara bayangkan sejenak penggambaran-penggambaran itu, mungkin saudara-saudara langsung terlintas pikiran di film-film
atau penggambaran-penggambaran modern masa kini tentang akhir dari dunia, saudara-saudara. Tetapi yang mau saya katakan adalah Injil Markus pada hari ini berbicara hal yang jauh lebih dalam. Dan kalau kita baca dengan pasti, ini bukan sebuah berita yang mencekam sebenarnya ya, tetapi justru ini adalah berita pengharapan yang dibawa oleh Tuhan. Dan berita pengharapan Tuhan itu dimulai dari satu kata kunci, yakni berjaga-jagalah. Saudara-saudara, berbicara soal berjaga-jaga, kita bicara soal menunggu. Pasti banyak di antara saudara-saudara yang tidak nyaman atau resah ketika harus menunggu seseorang terlalu lama. Atau saudara-saudara yang paling benci kalau disuruh menunggu orang lain begitu ya, atau menunggu jawaban dari orang lain, itu kan juga menjemukan dan bikin deg-degan ya saudara-saudara. Tetapi itulah pemaknaan atau seni dari pengharapan Kristiani akan akhir zaman. Kalau kita boleh melihat konteks ketika ayat ini ditulis, saudara-saudara, pada waktu itu penerima asli Injil Markus sedang menghadapi situasi yang pelik. Jadi para ahli menduga ini sekitar tahun 70-an Masehi Injil ini ditulis. Pada saat itu umat Kristen di Yerusalem sedang goyah karena bait suci yang mereka gadang-gadang sebagai tanda kehadiran Allah itu diruntuhkan oleh pemerintah Romawi, merespon pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tertentu dari kelompok-kelompok tertentu. Lalu bait Allah itu diruntuhkan, diluluhlantakan. Bahkan kalau sekarang saudara-saudara ke Yerusalem, di Palestina sana, saudara-saudara akan menemukan sisa-sisanya aja, atau yang dikenal sekarang dengan tembok ratapan. Jadi dari sebegitu megahnya bait Allah, itu hanya disisakan tembok-tembok yang sekarang juga sudah tidak terjaga kondisinya, dan itulah sisa bait Allah. Jadi bayangkan saudara-saudara, orang Israel yang memahami, orang Yahudi yang memahami bahwa Allah itu hadir di bait Allah. Jadi selama ada bait Allah ini, maka tenanglah mereka gitu, karena Allah tetap hadir, senantiasa menyertai. Sekarang harus menghadapi kenyataan pahit, bait Allah itu dihancurkan. Lalu di tengah kekacauan itu, baik secara ekonomi, politis, bahkan spiritual, umat Yahudi saat itu, terutama orang-orang Kristen, mendapatkan pesan penguatan melalui harapan akan kedatangan Kristus. Jadi saudara-saudara, mereka memahami bahwa kedatangan Kristus itu memang akan selalu didahului dengan kekacauan di sana sini yang ada di dalam dunia. Itulah tanda-tanda zaman akhir, bukan akhir zaman ya saudara-saudara, zaman akhir. Misalnya saja saudara-saudara, pasal 13 dimulai dengan keruntuhan bait Allah. Lalu di sana dikabarkan soal penderitaan. Lalu ayat 14 dimulai dengan siksaan yang berat Mesias palsu. Orang-orang yang mengaku diri sebagai penyelamat, tetapi sebenarnya mereka hanya mengusung kepentingan-kepentingan pribadi, pengajar-pengajar sesat. Kemudian itu diikuti dengan bencana-bencana kosmis yang sifatnya menyeluruh alam semesta, dan seolah-olah kekacauan-kekacauan itu menghilangkan pengharapan dari dalam hati manusia. Tetapi saudara-saudara, kalau kita baca lebih lanjut, terutama dimulai pasal 26, 27 dan seterusnya, di situ mulai tampak berita pengharapan Allah. Anak manusia, atau dalam hal ini adalah Kristus sendiri, sebuah kata yang diambil dari nubuatan di kitab Daniel, akan datang di awan-awan dalam segala kemegahannya. Lalu pada waktu itu ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat mengumpulkan orang-orang percaya dari seluruh dunia. Di sini digambarkan dengan orang-orang dari keempat penjuru bumi ya saudara-saudara. Pada saat itu dipahami bahwa bumi itu terdiri dari 4 penjuru, dan orang-orang terserak dan tersebar ke 4 penjuru bumi itu. Lalu berita pengharapan itu saudara-saudara dimulai dengan Kristus, anak manusia yang akan datang, kemudian ia mengumpulkan orang-orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya saudara-saudara, kemudian dihadirkan pemulihan saudara-saudara. Saat itu ada pemulihan, ada restorasi, ada pemulihan keadaan yang berangsur-angsur pulih, membaik, karena Tuhan sendiri yang akan berkarya dan menyelamatkan bumi. Dalam kitab Wahyu disampaikan dengan bahasa, disitulah akan ada langit dan bumi baru. Nah, enak ya saudara-saudara ya, kalau sampai di situ mungkin kita akan menemukan sebuah berita yang melegakan. Nah, tetapi saudara-saudara, kita harus baca sampai dengan ayat-ayat seterusnya, terutama di ayat 28 sampai dengan seterusnya.
kita diberikan tugas oleh Kristus dalam masa penantian ini bukan dengan sebuah sikap yang pasif, saudara-saudara, justru dengan sikap yang aktif. Yang pertama, keaktifan itu untuk menantikan Kristus, untuk menantikan Kristus itu dimulai, saudara-saudara, dengan sebuah kehikmat dan kebijaksanaan untuk membaca tanda-tanda zaman. Makanya kalau saudara-saudara lihat di ayat 28 itu terbersihlah di sana ada perumpamaan tentang pohon ara, lanting-lanting yang melembur mulai menunas dan seterusnya, musim panas sudah dekat dan seterusnya. Artinya saudara-saudara, umat percaya diundang untuk melihat tanda-tanda zaman yang semakin membawa kita sebenarnya pada ketidakpastian kalau kita tidak berpegang kepada Kristus. Selanjutnya saudara-saudara, tugas itu diberikan kepada kita dibarengi dengan sebuah tindakan untuk berjaga-jaga. Di ayat 33 sampai 37 dijelaskan penantian itu bagaikan kita penjaga-penjaga rumah yang menanti sang tuan untuk tiba kembali. Kita nggak pernah tahu kapan sang tuan itu akan pulang, tetapi yang jelas ia akan datang. Ya, ia akan datang dan diharapkan ketika ia datang dan hadir, maka saudara-saudara, kita bersiap dengan segala kesiapan kita, dengan segala persiapan yang sudah kita lakukan. Artinya saudara-saudara, spiritualitas yang harus kita bangun dalam masa penantian ini, masa kedatangan Tuhan, penantian akan kedatangan Tuhan adalah iman yang aktif, saudara-saudara. Bukan iman yang menunggu, iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Iman yang aktif di dalam mewujudkan pengharapan dari Allah, dan terutama iman yang terus mewujud nyatakan kerajaan Allah di dunia ini, saudara-saudara. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah artinya perwujud nyataan nilai-nilai yang Yesus kabarkan kepada dunia. Kasih, damai sejahtera, keadilan, kedamaian, kelemah lembutan, dan seterusnya. Disitulah tugas kita sebagai orang-orang Kristen. Maka saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan di dalam masa penantian ini adalah berjaga-jaga, berdoa, dan memiliki iman yang aktif, spiritualitas yang aktif. Jadi iman dan spiritualitas kita, saudara-saudara, bukanlah iman yang hanya selalu menengok ke dalam, iman yang sibuk dan berkutat pada diri kita sendiri, tapi iman yang harus kita miliki di zaman akhir ini adalah iman yang mengarah kepada dunia. Iman yang mengarahkan pandangan pada pergumulan-pergumulan dunia dan kita hadir di sana, saudara-saudara. Apa yang bisa dilakukan oleh orang Kristen di tengah situasi-situasi zaman yang penuh tantangan dan perubahan ini? Jadi kalau dulu pernah ada pertanyaan, what would Jesus do, ya, apa yang akan Yesus lakukan? Harusnya pertanyaannya diubah sedikit, saudara-saudara, bukan apa yang Yesus lakukan, tetapi kemudian apa yang gereja lakukan. Itulah yang harus kita bangun sebagai spiritualitas penantian kita. Di masa-masa seperti ini sekarang, saudara-saudara, apalagi di tengah pandemi yang masih saja terjadi, di beberapa negara tahap pandeminya sudah fase 2, 3, dan seterusnya gitu ya, saudara-saudara. Indonesia fase 1 aja belum selesai-selesai, begitu kan. Apa yang bisa orang Kristen lakukan? Apa yang kita bisa lakukan, saudara-saudara? Apakah kita masih berkutat pada pertanyaan ibadah harusnya bagaimana, atau bagaimana persekutuan, atau kita sudah mulai beranjak kepada pertanyaan-pertanyaan kritis, apa yang bisa kita hadirkan bagi masyarakat? Apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja untuk masyarakat sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari? Dimulai dalam konteks ini, saudara-saudara, dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Bisakah justru di tengah pandemi ini kita punya kesadaran dan kedisiplinan paling tidak untuk menaati segala protokol kesehatan yang berlaku? Atau gereja, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita berada? Itu adalah spiritualitas yang aktif, iman yang aktif, iman yang tidak melulu bertanya apa yang dunia hadirkan kepada kita, tetapi iman yang bertanya apa yang harus kita hadirkan kepada dunia. Sehingga saudara-saudara, gereja itu tidak menjauhi dunia, tetapi kita berada di dalam dunia dan berkarya di sana, tapi sekaligus kita berbeda dengan dunia dalam hal nilai-nilai yang kita bawa. Jadi kalau gereja nilai-nilainya sama dengan nilai-nilai yang ada di luar sana,
Untuk apa ada bergereja gitu kan, saudara-saudara? Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang harus kita perhatikan bersama adalah berjaga-jaga dan berdoa adalah sebuah proses spiritualitas yang lebih kepada seorang pelari maraton, saudara-saudara. Ini bukan sprint. Ya, kalau sprint kan yang penting kenceng di awal terus sampai garis finish sudah selesai. Tetapi ini lebih kepada sebuah pelari maraton, saudara-saudara. Jadi perjalanan kita kadang-kadang step by step, dalam setiap fase demi fase yang lain, kita diperhadapkan pada fase yang lainnya. Tetapi itu semua kita lalui dengan pengharapan bahwa suatu saat kita akan finish. Nah, menantikan Kristus, saudara-saudara, juga demikian. Menantikan Kristus juga demikian, baik konteks kehidupan persekutuan atau kehidupan pribadi. Jadi spiritualitas yang kita punya itu seperti pelari maraton. Spiritualitas yang perlahan-lahan, yang step by step, tetapi pasti. Kita terus melangkah, kita terus berjalan. Sampai suatu saat nanti kita akan berada di garis finish. Yakni ketika Tuhan datang kembali ke dunia. Maka saudara-saudara, ketika mungkin dalam perjalanan atau fase kehidupan ini, kita menemukan situasi-situasi yang tidak mengenakan, pergumulan-pergumulan kehidupan yang rasanya begitu berat untuk kita hadapi, yang perlu kita lakukan adalah saudara-saudara tetap melangkah. Tetap saja melangkah gitu ya, step by step, tidak harus cepat, tidak harus ngebut saudara-saudara, tapi konsisten. Langkah demi langkah, konsisten saja saudara-saudara. Sambil berpegang teguh pada pengharapan akan Tuhan yang senantiasa hadir dan datang. Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Sehingga saudara-saudara, kalau kita bicara soal pengharapan akan akhir zaman, dalam pemahaman orang Kristen, sekali lagi itu bukan sesuatu yang menakutkan saudara-saudara. Karena itu sesuatu yang pasti, itu adalah berita pengharapan, dan kita saat ini sedang ditarik kepada pengharapan itu. Yang sudah pasti, yang pasti akan datang, hanya saja kita tidak tahu waktunya kapan. Saudara-saudara, sekaligus saya ingin mengajak kita berefleksi pada momen ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember, dan dalam waktu yang mungkin tidak begitu berasa, saudara-saudara akan memasuki tahun 2021. Marilah sejenak memasuki bulan Desember ini kita berefleksi atas kehidupan spiritual kita, kehidupan keluarga kita masing-masing dalam tahun 2020. Mungkin ada beberapa saudara yang merasakan bahwa begitu berat perjalanan ini. Mungkin ada beberapa saudara yang merasakan rasanya ingin menyerah, rasanya ingin berhenti untuk berharap. Atau mungkin ada saudara-saudara yang begitu kecewa atas situasi-situasi yang terjadi. Lewat momen Advent pertama ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara, tetaplah maju, tetaplah berjalan, berdoa, dan berjaga-jaga. Jangan takut akan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi di masa depan. Jangan takut akan kemungkinan-kemungkinan pergumulan-pergumulan yang mungkin kita akan hadapi di masa depan. Jangan ragu akan penyertaan Allah. Sebagaimana firman Tuhan pada hari ini, Ia akan datang saudara-saudara. Ia pasti akan datang dan menolong kita. Itu pengharapan yang sifatnya ya dan amin, pasti akan terjadi. Tinggal pertanyaannya yang harus kita tanyakan di dalam benak saudara-saudara masing-masing, apakah kita sudah cukup siap menyambut kedatangannya? Atau jangan-jangan ketika saudara nanti dipanggil oleh Tuhan, Ia datang kembali, atau tidak usah menunggu Ia datang kembali, tapi tuh saudara-saudara yang dipanggil pulang. Pertanyaannya, sudah siapkah saudara? Apakah saudara-saudara sudah menjadi penjaga rumah ya? Kalau menurut pasal 13 ayat 33 sampai 37 yang setia, yang berjaga-jaga terus. Atau jangan-jangan saudara ini penjaga-penjaga rumah yang dipercayakan tanggung jawab begitu besar kepada tuannya, itu yang melalaikan tugasnya. Lakukanlah bagian saudara di dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mungkin saudara-saudara menyiapkan diri lewat cara yang berbeda-beda. Mungkin saudara melakukan tugas-tugas saudara dalam cara yang berbeda-beda sesuai panggilan Tuhan kepada saudara. Tidak masalah saudara-saudara. Yang penting kita semua melakukan apa yang jadi bagian kita. Persiapkanlah diri dengan sebaik mungkin. Berdoalah terus, berjaga-jaga. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil pulang atau Ia akan datang kembali, kita sama-sama nggak tahu.
Yang kita tahu adalah kita diberi tugas untuk berjaga-jaga dengan setia. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam memulai Minggu Advent ini, saya ingin mengajak kita semua, terkhusus jemaat GKJ Kanaan, untuk bersama-sama menyatukan hati dan pikiran sebagai persekutuan dan merefleksikan kehidupan pribadi masing-masing untuk mengisi kembali tenaga kita senantiasa berjaga-jaga, melaksanakan tugas dan panggilan kita. Tidak peduli seberat apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kita dan kita diberikan tugas oleh-Nya untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Selamat memasuki Minggu Advent pertama, selamat menyambut kedatangan Tuhan, selamat menyiapkan diri dalam masa Advent dan Natal. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, berdoa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu, berdoa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan
seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita meletakkan tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, kita diundang oleh Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen perjamuan kudus. Supaya kita didapati layak untuk ikut ambil bagian di dalam perayaan meja perjamuan kudus, marilah kita dengarkan dasar perjamuan kudus yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11. Saya mengundang saudara-saudara untuk menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Kita memperhatikan bersama-sama 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai dengan 29. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman Tuhan atas dirinya. Saudara-saudara, dari peraturan tersebut kita mengetahui bahwa setiap orang perlu mawas diri sebelum ikut ambil bagian di dalam pelayanan meja perjamuan kudus. Lalu, bagaimanakah kita harus mawas diri? Marilah kita membuka diri di hadapan Allah sambil merenungkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, saudara-saudara, apakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan diri kepada Allah bahwa Yesus Kristus telah membebaskan saudara dari dosa dan segala kuasa-kuasa kegelapan? 2. Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Allah, sesama dan diri sendiri sebagaimana yang Tuhan ajarkan di dalam hukum kasih? 3. Apakah saudara siap mengikuti sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman? Jika kita mawas diri dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya kita telah berdosa kepada Tuhan dalam berbagai hal dan dengan bermacam-macam cara. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya.
Sembari mengingat saudara-saudara firman-Nya yang demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan 9. Setiap orang yang menyesali dosa-dosanya dan berharap rahmat Allah di dalam Yesus Kristus, serta bertekad melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti akan diterima oleh Tuhan dan dipandang pantas untuk mengikuti perjamuannya yang kudus. Namun, jika seseorang tidak mempunyai itikat yang baik, ia tidak bersedia untuk mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dengan menyesal, apalagi tidak bersedia untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, maka sebagaimana yang dikatakan firman Allah, agar ia jangan ikut dalam perayaan perjamuan kudus dahulu. Sebab barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, biarlah Roh Kudus menyertai dan membantu kita dalam mempersiapkan diri menerima sakramen perjamuan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan membantu kita untuk merefleksikan segala kesalahan dan dosa kita, dan terlebih mengundang kita untuk bertobat di hadapan-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kekuatan dan pemeliharaan-Mu yang kami rasakan dalam hidup sehari-hari. Itulah yang memampukan kami ya Tuhan, secara individu maupun sebagai umat percaya-Mu di GKJ Kanaan, untuk senantiasa menjalani hari yang terkadang penuh dengan pergumulan dan kesulitan ini. Itu yang menguatkan kami Tuhan untuk menatap hari depan yang penuh harap. Dalam kasih setia-Mu itulah Tuhan, kami hendak mendoakan saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni D. Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Afrel, Bapak Sudarno, Ibu Kristina Winarni, Ibu Yohana S. Swasto, Bapak Untarto, Bapak Suradi, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati. Kami berdoa untuk Ibu Ari Darmani, Bapak Margio S., Bapak Yesudarjo, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Octavia, Bapak Bonifasius P. Yuda, Ibu Sumarsih Margio, Ibu Hatianti Kristina Utami, Bapak Priyanto, Bapak Yesu Udi Supit, Bapak Tugi Santoso, Ibu Sri Mariani Soekarno, Bapak Immanuel Ahmad, Saudari Nindita Larasati. Tolonglah mereka ya Allah, di dalam segala sakit, penyakit, dan proses pemulihan yang mereka alami. Saudara-saudara kami ini dapat terus berharap kepada Engkau, Sang Tabib sejati yang memulihkan kehidupan kami. Dan bantulah kami pula ya Tuhan, saudara-saudara seiman yang lain, untuk mendukung setiap upaya pengobatan dan pemulihan yang sedang dijalani oleh saudara-saudara kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami masing-masing, baik kami sebagai warga lanjut usia, ataupun kami ya Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan dalam proses studi, ataupun kami yang sedang membangun usaha-usaha baru. Sertailah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk berjuang dan mendapatkan kekuatan dari pertolongan dan pemeliharaan-Mu saja. Dalam masa-masa pandemi ini kami teringat akan relasi dalam keluarga kami masing-masing. Seringkali berbagai ketidakpastian menggoncangkan dasar relasi kami, menggoncangkan relasi kami dengan keluarga yang kami kasihi. Kiranya ya Tuhan, Engkau menjaga dan memelihara kami, sehingga kasih-Mu yang agung itu menginspirasikan kami bagaimana mengasihi orang lain. Kami terkhusus berdoa untuk pergumulan gereja kami ya Allah. Kami berdoa untuk proses pembangunan
dan perizinan gereja kami ini ya Tuhan, GKJ Kanaan. Kami berdoa kiranya Engkau yang menyertai masing-masing dari kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan semangat untuk terus-menerus berjuang dan berharap, sehingga kami percaya bahwa suatu saat nanti Engkau akan mengabulkan doa-doa kami, Engkau akan membantu dan senantiasa mengiringi kami untuk memiliki gedung gereja kami sendiri ya Allah. Juga buat saudara-saudara kami yang lain, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia calon pepantan Sawangan, sertailah mereka ya Allah. Dan tidak terasa ya Tuhan, tahun ini sedang akan berakhir, dan kami sama-sama mempersiapkan diri ya Allah untuk merancang, merumuskan program-program di tahun 2021. Tuhan berkati masing-masing komisi, tim, dan bebadan dan jemaat secara umum untuk mendukung bersama-sama, mendorong agar program-program yang kami hasilkan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat membawa dampak yang baik bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan atas persekutuan kami, kiranya Engkau membimbing kami senantiasa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah bangsa negara kami, terutama pemimpin-pemimpin bangsa, agar mereka dapat memimpin dengan penuh integritas, dan kiranya kerukunan dan toleransi antar umat beragama dapat terus membaik dan dibangun seturut dengan kesadaran kami akan kasih universal kepada semua umat manusia. Terima kasih ya Allah. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan yang telah terkumpul dari anggota keluarga dapat diserahkan ke majelis wilayah atau dapat juga ditransfer ke rekening GKJ Kanaan. Dengan rela
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terkhusus pada hari ini di mana kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu dan mendengarkan firman-Mu di masa Advent yang pertama ini. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini bersama-sama kami mempersembahkan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Terimalah ya Allah persembahan kami, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan IKK, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan berkatilah sehingga semuanya boleh menjadikan sarana bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Ampuni ya Allah apabila di dalam kami mempersembahkan ada terselip dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini saudara-saudara terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.